Shalom, apa kabar Bapak Ibu sekalian? Kita berjumpa kembali di dalam program kita Heart Sayings of Jesus. Dan kali ini kita akan membahas salah satu dari perkataan Yesus yang sulit untuk dipahami. Dan perkataan itu adalah, "Aku juga tidak mengatakan kepadamu." Apa maksudnya? Mari kita lihat sama-sama, ya. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 sampai 33. Buka Alkitab kita sama-sama. Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 sampai 33. Alkitab katakan demikian, Saudara. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Dan bertanya kepadanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya. Maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabannya. Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga," ia akan berkata, "Kalau begitu, mengapa kau tidak percaya kepadanya? Tapi masakan kita berkata dari manusia?" Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita melihat sebuah percakapan, ya, tanya jawab, ya, yang ada unsur sedikit perdebatan antara Yesus dan para imam-imam ahli-ahli Taurat pada saat itu, ya. Dan apa yang barusan kita baca ini adalah sebuah tanya jawab yang lumrah terjadi di antara para guru-guru Yahudi, ya, ahli-ahli Taurat, ya, di kalangan Farisi, para rabi pada waktu itu, Saudara. Dan ini very Jewish conversation, ya. Nah, Saudara, apa maksudnya dengan kata-kata Yesus ini? Tadi dikatakan di awal, ya. Mereka tanya kepada Yesus, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Bapak Ibu, peristiwa ini terjadi selama Minggu Suci, yaitu menjelang Hari Raya Paskah, ya. Dan sebelum percakapan ini terjadilah sebuah peristiwa di mana Yesus menyucikan Bait Allah. Ya, kita telah pelajari itu sebelumnya. Bagaimana Yesus menyucikan Bait Allah dengan mengusir semua pedagang-pedagang lembu, merpati, ya, membalikkan meja-meja penukar uang, money changer yang ada di sana, dan Yesus membongkar. Saudara, Yesus marah. Mengapa? Karena tempat, ya, halaman yang seharusnya dibuat orang-orang untuk beribadah, orang-orang rakyat untuk ketemu Tuhan, bahkan orang-orang yang non-Jews, orang-orang non-Yahudi untuk datang di sana dan beribadah kepada Allah Israel, dibuat mereka sebagai tempat berjualan. Dan kita telah pelajari sebelumnya bahwa terjadi praktek kong kali kong pat gulipat, ya, bisnis gelap yang ada di sana melibatkan sang godfather, yaitu Kayafas. Dan imam-imam ini adalah notabene adalah sanak saudara dari Kayafas sendiri, dan pat gulipat ini adalah menghasilkan sebuah keuntungan yang sangat besar yang masuk ke kantong Kayafas. Dan ketika Yesus membongkar kedok ini, marahlah Kayafas itu. Saudara, percakapan ini terjadi selama Minggu Suci setelah peristiwa yang tadi itu terjadi, ya. Dan mereka tanya kepada Yesus, "Kamu dengan hak apa?" Maksudnya kuasa itu hak, ya. "Hakmu apa? Mengusir pedagang-pedagang tadi. Hakmu apa? Marah di Bait Suci. Hakmu apa? Menjungkir balikkan meja-meja money changer. Hakmu apa untuk menentang kuasa
dari imam besar? Hakmu apa untuk menentang semua praktek yang telah terjadi lazim pada zaman itu? Dengan kuasa manakah, dengan hak apakah engkau melakukan hal itu? Siapa yang memberikan hak itu kepadamu? Kamu bukan siapa-siapa. Ya, kamu bukan Saduki, ya bukan juga Farisi, bukan imam-imam kepala, ya kan? Dianggap bukan ahli Taurat, saudara. Ya, apalagi engkau bukan imam besar, lalu hakmu apa? Ya, engkau kan cuma rabi biasa bagi orang-orang Yahudi pada saat itu, saudara. Ya, nah, di dalam skup itulah kemudian Yesus memberikan sebuah pertanyaan kepada mereka tentang baptisan Yohanes. Dan Yesus tanya, baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Lalu mereka ngomong-ngomong di antara mereka. Karena mereka tahu bahwa sulit sekali untuk menjawab pertanyaan ini. Saudara lihat di sini, ya, Yesus menjawab sebuah pertanyaan dengan pertanyaan yang lain. Dan ini adalah sebuah teknik, ya, percakapan di antara para guru-guru atau rabi Yahudi pada saat itu. Saudara, menjawab sebuah pertanyaan dengan pertanyaan pula. Ya. Nah, tapi apa yang Yesus lakukan itu sebetulnya adalah sebuah tindakan profetik, saudara. Sebuah penggenapan akan firman yang ada di dalam perjanjian lama. Kenapa? Karena jangan lupa, Yesus sendiri adalah Allah yang inkarnasi. Sang firman Allah yang inkarnasi ke dunia ini. Dia adalah the word of God. Kalimatullah. Sang firman Allah. Ya. Nah, saudara, mari kita lihat. Ternyata yang Yesus lakukan di bait Allah dengan menyucikan bait Allah itu adalah sebuah tindakan profetik, tindakan nubuatan untuk menggenapi perjanjian lama yang berbicara, bernubuat tentang kemesiasannya, tentang dirinya sebagai juru selamat. Ya, mari kita lihat sekarang beberapa ayat ini, saudara. Buka sama-sama saya Yesaya pasal ke-56 ayat yang ke-7. Kitab Nabi Yesaya pasal ke-56 ayat yang ke-7. Wow, luar biasa, ya. Alkitab katakan seperti ini. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus. Gunung mana ini? Saudara, jangan lupa bait Allah, ya, itu ada di Bukit Moria atau Gunung Moria, saudara. Dan di sanalah yang hari ini disebut sebagai Temple Mount. Di sanalah letak kota Yerusalem. Dan Yerusalem, Temple Mount, Bukit Moria ini, Gunung Moria ini adalah titik tertinggi hari itu. Dan sampai saat ini, saudara, sekalipun ada yang lebih tinggi, Gunung Hermon lebih tinggi, tetapi setiap kali orang pergi ke Yerusalem hari ini, ya, mereka tetap berbicara naik ke Yerusalem. Sekalipun mereka dari Hermon contohnya, seharusnya kan turun. Tapi secara teknis, ya, bahasa keagamaan tetap mereka ngomong kita aliyah, ya, kita naik ke Yerusalem. Ya, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Bait Allah itu adalah rumah doa bagi segala bangsa. Bukan hanya bagi orang-orang Yahudi. Tetapi halaman bait Allah itu juga adalah rumah doa bagi orang-orang yang non-Jews, yang non-Yahudi, orang-orang Yunani. Ya, dan orang-orang yang non-Jews yang kemudian menyembah Allah Israel. Itulah tempat doa bagi segala suku bangsa, bagi segala bangsa. Ya. Dan inilah yang kemudian digenapi oleh Yesus pada saat itu, saudara. Mari buka sama-sama saya lagi di dalam Zakharia pasal ke-14 ayat yang ke-21. Mari buka sama-sama saya kitab Nabi Zakharia pasal yang ke-14 ayat yang ke-21. Oke. Alkitab katakan demikian, saudara. Maka segala kuali di Yerusalem dan di Yehuda akan menjadi kudus
bagi Tuhan semesta alam. Semua orang yang mempersembahkan korban akan datang, mengambilnya dan memasak di dalamnya. Dan tidak ada lagi pedagang di rumah Tuhan semesta alam pada waktu itu. Nah, inilah yang digenapi oleh Yesus ketika dia mengusir semua yang ada di bait Allah pada saat itu. Karena Alkitab katakan dalam kitab Sakaria bahwa tidak ada lagi pedagang di rumah Tuhan semesta alam pada waktu itu. Saudara, kitab Nabi Sakaria adalah salah satu dari kitab nubuatan, ya, kitab nubuatan profetik mesianik yang berbicara tentang datangnya juru selamat, ya, yang hari ini kita terima di dalam Yesus Kristus Tuhan. Luar biasa, saudara. Sehingga pada saat itu ketika mereka tidak lagi bisa menjawab pertanyaan Yesus, ya, mereka jujur berkata, kami nggak tahu. Ya, kenapa kalau mereka bilang itu dari sorga, maka Yesus akan ngomong, lalu kenapa kamu tidak percaya dengan Yohanes Pembaptis, dengan berita yang Yohanes Pembaptis sampaikan, maksudnya tentang siapa? Tentang Yesus sendiri, ya, Mesias, anak Allah, Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Mengapa engkau tidak percaya? Mengapa engkau tidak menerima aku kalau engkau berkata bahwa baptisan Yohanes itu dari sorga? Ya, tapi kalau kita berkata dari manusia, waduh, jadi masalah karena orang banyak, ya, mengakui bahwa Yohanes itu betul-betul adalah seorang nabi titisan dari Nabi Elia. Lalu mereka tersudut dengan pertanyaan Yesus itu. Oh my goodness, Jesus was so brilliant. Ya, Tuhan Yesus itu sangat-sangat brilian, saudara. Bagaimana tidak brilian? Dia sendiri adalah Sang Firman Allah itu sendiri, bukan? Ya. Nah, ketika mereka berkata tidak tahu, maka Yesus menjawab kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan hak mana aku melakukan hal-hal itu. Saudara, ini adalah sebuah percakapan, conversation di antara para rabi Yahudi, dan itu adalah sebuah hal yang biasa pada saat itu. Tetapi melihat ini, dengan kita melihat tanya jawab ini, saudara, kita bisa melihat betul bagaimana Yesus itu sangat cerdik. Yesus punya pengetahuan yang luas, ya. Yesus paham akan perjanjian lama, Yesus paham akan firman Allah. Oleh karena itu hari ini, mari kita teladani itu dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita adalah muridnya, anaknya. Kalau kita berkata kita adalah murid Kristus, kita sering menggembor-gemborkan tentang pemuridan, saudara. Saudara, pemuridan, ya, itu tidak akan pernah lepas dengan apa? Dengan hubungan antara murid dan gurunya. Sang firman Allah selalu akan melibatkan firman Allah. Bagaimana murid bisa menjadi seperti gurunya kalau dia tidak pernah belajar firman dari gurunya, guru agungnya? Ya, oleh karena itu mari kita di dalam hidup kita betul-betul bersekutu dengan firman Allah. Kita betul-betul membaca, mempelajari, menyelami, saudara, dan tidak pernah puas dengan apa yang kita dapatkan. Nah, mengapa? Karena hikmat firman Allah itu begitu dalamnya dan tidak akan pernah habisnya. Belajar dari Yesus. Semua yang diutarakannya itu tidak comes from nowhere, saudara, tiba-tiba atau bagaimana seperti yang diyakini oleh banyak orang. Tidak, saudara. Yesus mengatakan ini karena memang dirinya penuh dengan firman. Karena dia adalah Sang Firman Allah. Tapi Yesus itu tahu dan kenal firman. Oleh karena itu pelajari firman Allah, Bapak Ibu, bacalah Alkitab, pelajarilah Alkitab, selamilah Alkitab, maka engkau akan dipenuhkan dengan hikmat firman Allah. Dan itu akan sangat membangun kehidupanmu, ya, itu akan sangat membangunmu sebagai seorang manusia, itu akan melengkapimu, memberikanmu kekuatan. Ya, pada waktu engkau bekerja, pada waktu engkau berbisnis, pada waktu engkau mungkin sedang kuliah, sedang bersekolah, kalau Anda masih sekolah, dan engkau melakukan segala aktivitas kehidupanmu sehari-hari. Hikmat firman itu akan mengawalmu. Bagaimana engkau bersosialisasi dengan orang, bermasyarakat, bertanya jawab mungkin. Saudara, semua itu akan diberikan oleh Allah. Hikmat itu tidak datang dari out of nowhere, out of nothing.
Tidak seperti itu. Tetapi itu muncul dari apa? Dari kepenuhan firman Allah yang engkau baca setiap hari, yang engkau alami setiap hari, yang engkau selami setiap hari, yang engkau gumulkan dan engkau sekutukan setiap hari. Oleh karena itu, pesan program kali ini adalah mari kita menjadi a man of the word. Ya, manusia yang penuh dengan firman Allah. Bukankah itu seharusnya orang-orang Kristen? Saudara, jangan banyak dengar-dengar berita kanan kiri. Saya tidak bermaksud kita tidak boleh dengar berita. Tidak, saudara. Ya, kita juga harus tahu banyak hal di luar sana. Tetapi semua informasi yang masuk kepada kita kanan dan kiri, saudara, itu tidak boleh lebih banyak daripada informasi yang datang dari sorga. Supaya apa? Supaya apa yang datang kepadamu, informasi dari kanan dan kiri itu, tidak akan menggetarkan imanmu, tidak akan membuat engkau jatuh, tidak akan membuat engkau takut, tidak akan membuat engkau khawatir, karena engkau tahu engkau berpegang kepada sang firman Allah. The word of God, kalimatullah. Dialah sang firman Allah yang menjadi manusia itu. Dia yang membuat engkau kuat di dalam hidupmu. Dan engkau berjalan maju. Apapun yang terjadi, engkau berdiri teguh. Seperti benteng, kota benteng yang teguh. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, saya ajak Anda sekali lagi. Mari kita baca firman, pelajari firman, selami firman, bersekutu dengan firman. Dan akhirnya adalah lakukanlah firman Allah dalam kehidupanmu. Anda belajar sesuatu saat ini, lakukan apa yang Anda dapatkan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.